Dok, kenapa ya akhir-akhir ini penyakit autoimun banyak muncul gitu? Banyak sekali orang-orang yang dulunya tidak mengira bakal kena autoimun, ternyata kena autoimun gitu. Bahkan dia tidak punya keturunan, orang tuanya juga sehat-sehat saja, ayahnya, ibunya, neneknya, tidak ada yang kena autoimun. Kenapa kok sekarang banyak bermunculan penyakit autoimun gitu? Kecenderungan kenaikan prevalensi maupun insidensi penyakit autoimun sangat tinggi sekali. Apalagi pasca COVID ini ya, cukup banyak penyakit autoimun yang datang ke tempat kami gitu. Dan bahkan tenaga medis, tenaga paramedis pun banyak yang terkena autoimun gitu. Padahal mereka tidak ada gejala sebelumnya, kemudian tidak ada keturunan dan yang lain sebagainya. Perlu pemahaman beberapa hal tentang ini ya. Yang pertama, tentu kita sebagai umat beragama harus meyakini dulu bahwa semua yang terjadi di dunia ini memang tidak lepas dari kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tidak mungkin terlepas dari itu. Jadi yang pertama memang Allah sudah takdirkan itu, kita harus yakin dulu itu gitu ya. Sehingga nanti kedepannya menjadi tidak stres karena memang ini sudah Allah takdirkan kepada kita. Yang pertama itu. Yang kedua, kita tahu bahwa penyakit autoimun ini merupakan penyakit yang disinyalir adalah ada faktor genetik di dalamnya gitu. Artinya ada kelainan genetik yang kemudian menimbulkan masalah di kemudian hari gitu. Dan autoimun ini memang genetiknya cukup banyak, karena penyakit autoimun kan macamnya cukup banyak ya, ada lebih dari 100 macam autoimun gitu. Ada SLE, ada RA, ada Sjogren, kemudian ada penyakit-penyakit seperti Graves' disease di kelenjar tiroid ya, kemudian ada kolitis di usus besar, ada diabetes mellitus tipe 1 misalnya, itu pun juga autoimun gitu. Jadi autoimun sangat banyak sekali. Dan itu awalnya memang disinyalir karena ada masalah genetik dulu, ada kelainan di genetik. Dan kalau kita sudah bicara genetik, maka ini adalah faktor yang tidak bisa kita apa-apakan saat ini, dalam tanda kutip saat ini. Walaupun sekarang di beberapa negara ya, terutama di Singapura misalnya, sudah mulai banyak diteliti bagaimana terapi genetik. Jadi terapi merubah gen sehingga dia bisa menyembuhkan sampai ke akar-akarnya gitu. Bukan seperti sekarang yang hanya mengatasi peradangan di perifer saja, tapi dia sampai ke akar-akarnya dengan menggunakan terapi genetik. Jadi yang pertama adalah faktor genetik, dan ini saat ini memang tidak bisa kita apa-apakan. Kita hanya bisa untuk mengatasi faktor-faktor lingkungan, bukan genetiknya tersebut. Terkait masalah genetik ini, kemudian banyak spekulasi orang, pendapat orang yang mengatakan, berarti kalau seperti itu Tuhan tidak adil dong, masa diberikan genetik pada seseorang yang lain tidak gitu. Bahkan ada beberapa pasien kami itu, dia merasa stres berat gara-gara dia merasa bahwa hidupnya baik sekali, pola hidupnya lebih baik dibandingkan dengan yang lain, dia menjaga pola makan dengan sangat baik, olahraganya juga dengan sangat rutin, tapi kenapa malah kena? Sementara orang yang tidak menjaga pola hidup dan pola makan dengan baik tidak kena gitu. Nah, ini memang tidak bisa kita atasi dalam hal ini, karena itu memang sudah masalah genetik dari sananya gitu. Apakah genetik ini menurun? Di beberapa video saya sudah saya sampaikan bahwa genetik ini bisa menurun, tapi prosentasenya akan berbeda-beda antar penyakit gitu. Kalau autoimun sekitar 20% lah ya menurun kepada anaknya. Jadi artinya kita masih punya 80% agar dia tidak bermanifest sebagai penyakit gitu. Jelas ya? Artinya 20% mungkin menurun, tapi ada 80% yang dia bisa kita otak-atik sehingga tidak muncul sebagai penyakit autoimun gitu. Misalnya nih, ibunya ada penyakit autoimun, maka anaknya menjaga pola hidup dengan baik, pola makan dengan baik ya, menjaga stresnya, tidak stres, tidak gampang stres, maka ini mungkin akan tidak menjadi penyakit autoimun pada anaknya, meskipun mungkin dia membawa genetik untuk autoimun ini gitu. Tetapi saat ini mulai bermunculan spekulasi-spekulasi baru, karena ternyata banyak orang yang merasa dia tidak punya genetik itu gitu. Dia tidak punya genetik itu, kemudian
tidak ada tanda-tanda sebelumnya, kenapa kok sekarang muncul? Nah, kita perlu sampaikan bahwa ada faktor yang disebut dengan epigenetik. Epigenetik itu artinya adalah bahwa mungkin ada berbagai macam faktor yang bisa merubah genetik. Jadi dia bukan bawaan gitu, namanya epigenetik. Misalnya orang yang hidup di tengah polusi udara yang sangat berat misalnya ya, ada pencemaran udara, polusi udara yang sangat hebat, maka ini lama-lama akan merubah genetik seseorang menjadi genetik yang bermasalah, yang awalnya tidak bermasalah. Ini disebut dengan epigenetik. Mungkin orang konsumsi obat-obatan terlalu berlebihan, maka ini pun juga bisa merubah genetik menjadi tidak normal, namanya epigenetik. Kemudian selain genetik, ternyata ada faktor disebut dengan faktor lingkungan. Ini pun juga merupakan pencetus dari autoimun. Ini jangan lupa, bahkan bisa juga menjadi pencetus epigenetik. Faktor lingkungan ini bermacam-macam, ya. Beberapa penyakit autoimun memiliki faktor lingkungan yang berbeda-beda. Misalnya nih, kalau pada penyakit SLE, dia akan muncul penyakitnya kalau terpapar sinar matahari, ya. Tetapi pada autoimun yang lain mungkin tidak. Misalnya pada Sjogren syndrome misalnya, dia akan bermanifest menjadi Sjogren syndrome kalau terlalu sering terpapar AC misalnya atau kipas angin. Tapi pada autoimun yang lain tidak. Jadi secara spesifik ada beberapa faktor pencetus yang berbeda-beda. Tetapi secara umum disepakati oleh banyak ahli bahwa yang pertama penyebab munculnya penyakit autoimun, ya, dia bermanifest sebagai penyakit itu adalah karena stres psikis yang cukup hebat. Jadi paparan stres yang terlalu berlebihan, kemudian mekanisme coping yang tidak baik, ya. Jadi ketika ada stresor, dia tidak bisa mengatasi dengan baik. Maka dia akan menyebabkan munculnya penyakit autoimun yang memang di dalam tubuhnya mungkin sudah ada genetik autoimun. Jadi kalau orang punya genetik, kemudian ditambah dengan faktor lingkungan, maka mungkin dia akan muncul jadi penyakit. Tapi kalau dia punya faktor genetik, faktor lingkungannya tidak muncul, dia mengatasi stresnya dengan baik, pola makannya baik, pola hidupnya baik, mungkin tidak muncul sebagai penyakit autoimun gitu. Ya, jadi yang pertama adalah stres. Stres ini sudah banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa stresor ini ternyata akan memicu autoimun yang tadinya silent, yang tadinya dorman, dia muncul sebagai penyakit autoimun. Ini perlu kita waspadai. Yang pertama stres, ya. Kemudian yang kedua adalah pola hidup yang tidak baik. Pola hidup yang tidak baik terutama pada pola makan, ya. Jadi terlalu banyak makan makanan yang mengandung zat pengawet misalnya, makan-makan yang tidak alamiah misalnya, ya. Memang secara guideline belum ada satu guideline yang resmi menyatakan bahwa faktor makan ini berpengaruh kuat terhadap munculnya penyakit autoimun, belum ada. Tetapi secara pengalaman di lapangan, ya, banyak pasien-pasien itu yang dia menjaga pola makan dengan baik, ya, makan yang sehat, alamiah, itu cenderung lebih baik dibandingkan dengan yang tidak menjaga pola makan dengan baik. Dan kita jangan lupa bahwa faktor lingkungan ini pun ternyata bisa merubah epigenetik. Jadi yang tadinya tidak punya genetik, tapi kalau terpapar faktor lingkungan yang jelek terus-menerus, disinyalir ini akan bisa merubah genetik yang tadinya normal menjadi tidak normal. Stres yang berkepanjangan, polusi udara yang terus-menerus, pola makan yang tidak baik, makan makanan tidak sehat banyak masuk ke dalam tubuh kita, maka ini di sini juga akan bisa merubah genetik seseorang menjadi genetik yang jelek yang dulu menjadi penyakit autoimun. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa virus. Ini ternyata juga bisa mencetuskan autoimun, ya. Dan yang paling terkenal saat ini sedang viral adalah virus SARS-CoV-2, ya. Jadi ternyata virus SARS-CoV-2 ini disinyalir merupakan pencetus autoimun yang sangat kuat, bahkan melebihi kuatnya seperti Epstein-Barr virus maupun cytomegalovirus. Dulu virus yang paling kuat mencetuskan autoimun adalah Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, ya, hepatitis C untuk Sjogren misalnya. Tapi saat ini ternyata SARS-CoV-2 ini disinyalir sangat kuat mencetuskan penyakit autoimun.
Dan ini sudah banyak penelitiannya, ya. Laporan pertama kalau saya tidak salah itu di Jepang ya, sekitar Maret tahun 2020 kalau saya tidak salah, itu ada jurnal menyebutkan beberapa pasien yang awalnya tidak ada masalah autoimun sama sekali, beberapa bulan setelah terpapar COVID-19 ternyata jadi autoimun gitu. Dan saya pun menduga sekarang kenapa kok banyak sekali penyakit autoimun, ya mungkin ya, saya tidak tahu persisnya, tapi harus dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Jangan-jangan COVID-19 ini salah satu pemicu gitu. Maka ini perlu kita waspadai ya. Kemudian beberapa penyakit-penyakit yang lain seperti influenza, diare, penyakit-penyakit yang lain pun juga bisa mencetuskan yang tadinya dorman penyakit autoimunnya, dia menjadi muncul kembali. Kemudian yang paling penting lagi adalah bahwa penyakit autoimun ini harus kita yakini bahwa dia tidak menular. Ya, karena sekarang mulai banyak nih orang-orang beranggapan jangan-jangan penyakit autoimun menular gitu. Sampai saat ini disepakati bahwa autoimun tidak menular. Ya. Sehingga tidak perlu khawatir, karena banyak pasien yang datang kepada saya itu dijauhi oleh tetangganya, oleh keluarganya karena takut tertular. Dan menjauhi penyakit autoimun ini tentu dia akan semakin memperberat penyakitnya karena semakin menambah stresor buat dia gitu. Ini juga harus kita perhatikan dengan baik. Dan ada satu lagi, bahwa beberapa obat-obatan pun juga disinyalir mencetuskan munculnya autoimun ya. Sehingga obat kita tidak boleh nih minum obat terlalu banyak tanpa peresepan dari dokter ya, tanpa advice dari dokter. Maka ini tidak diperbolehkan karena ini pun juga bisa memicu munculnya penyakit autoimun. Sehingga yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita memperhatikan betul pola hidup kita, pola makan kita, bagaimana mekanisme coping kita dalam mengatasi stres menjadi baik. Maka insya Allah itu akan bisa mencegah munculnya penyakit autoimun. Itu yang hanya bisa kita lakukan gitu, olahraga dengan teratur, makan yang sehat gitu. Sementara yang masalah genetik ya kita tidak tahu ya, karena itu merupakan sudah dari sananya gitu kan. Tetapi yang paling penting, usahakan tidak ada faktor lingkungan yang mencetuskan autoimun atau faktor lingkungan yang merubah epigenetik kita menjadi genetik yang autoimun. Sehingga kalau kemudian timbul pertanyaan lagi, bagaimana cara mencegah autoimun? Ya, kita harus merubah pola hidup dan pola makan kita dengan baik. Insya Allah itu akan bisa mencegah munculnya penyakit autoimun.